Halo guys, kembali lagi di channel Tanda Tanya. Mempunyai pendapatan setara dengan UMR terkadang dianggap menjadi pemicu sulitnya berinvestasi. Sementara itu, di era yang serba canggih ini, untuk memulai berinvestasi sangatlah mudah. Misalkan, kita ingin berinvestasi saham untuk jangka panjang. Nah, di video ini kita akan bahas bagaimana cara memulai berinvestasi saham dengan gaji UMR. Sebagai karyawan yang memiliki gaji UMR, ternyata juga bisa loh berinvestasi di pasar modal, asalkan kita bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan kita dan tidak menghabiskannya sekaligus untuk membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif. Misalnya, 50% dari gaji kita itu disisihkan untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk makanan, sewa tempat tinggal, biaya transportasi, dan lain-lain, yang sifatnya primer atau wajib. 20% dari gaji kita bisa kita sisihkan untuk dana darurat. Misalkan sewaktu-waktu kita butuh uang untuk berobat jika sakit dan lain sebagainya. 10%-nya lagi bisa kita gunakan untuk konsumtif, untuk traktir teman makan atau mengajak pasangan menonton di bioskop. Nah, barulah 20% sisanya bisa kita investasikan untuk membeli saham di pasar modal. Sebagai investor pemula, kita wajib membuat akun pada perusahaan sekuritas sebelum melakukan investasi saham. Bergabung ke perusahaan sekuritas adalah langkah yang bijak. Namun, kita juga harus memperhatikan izin atau legalitas dari perusahaan tersebut. Apakah sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan berada dalam pengawasan pasar modal? Jika sudah mengantongi izin, maka perusahaan sekuritas ini layak untuk kita pilih. Selain itu, pastikan juga perusahaannya memberikan transparansi terhadap biaya investasi saham. Dalam artian, perusahaan sekuritas ini memiliki kebijakan yang jelas dan terbuka mengenai biaya apa saja yang dikenakan kepada nasabah. Hal ini dipastikan agar kita merasa aman dan nyaman untuk mendepositkan uang kita. Setelah kita mendaftarkan akun pada perusahaan sekuritas, langkah selanjutnya adalah mencari saham-saham yang akan kita investasikan. Sebagai investor pemula, kita tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Yang terpenting adalah mulai dari saham yang relatif stabil dan memiliki likuiditas tinggi. Dalam bursa efek, ada beberapa jenis saham yang sangat dikenal oleh para investor. Jika kita ingin memulai dengan dana kecil, sebaiknya pilih indeks LQ45. Karena indeks ini digunakan sebagai acuan performa dari 45 saham dengan likuiditas tinggi maupun kapitalisasi pasar yang cukup besar. Selain itu, biasanya fundamental dari perusahaan dalam indeks LQ45 juga sangat baik. Banyak orang mungkin menilai membeli saham di banyak perusahaan akan membuat kinerja investasi saham menjadi lebih baik. Hal ini memang tidak ada salahnya. Namun, bila ingin berinvestasi jangka panjang dengan modal yang relatif kecil, sebaiknya fokus hanya pada satu atau dua perusahaan publik saja. Pilihlah perusahaan yang memang memiliki fundamental yang baik. Contohnya seperti perusahaan yang bergerak di bidang customer good dan perbankan, yang mana produk dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat kita jumpai sehari-hari dan harga sahamnya yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp1.000 per lembarnya. Bahkan ada yang dijual di bawah kisaran harga tersebut. Sebagai investor pemula, fokuslah pada kedua jenis perusahaan tersebut dan jangan lupa setiap kita menerima gaji setiap bulannya, sisihkan pendapatan kita untuk membeli saham-saham dari perusahaan tersebut untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi kita di kemudian hari. Seorang investor pemula perlu menambah pengetahuan seputar investasi. Kalian perlu memahami pengetahuan dasar tentang investasi saham. Di era sekarang ini, banyak media sosial menyediakan berbagai informasi mengenai tips dan beragam produk investasi. Kalian juga bisa bergabung ke dalam komunitas-komunitas investasi digital untuk bertukar pengetahuan dengan sesama investor. Dengan demikian, kalian dapat memperoleh informasi tentang investasi dan mampu mengelola portofolio investasi kalian dengan tepat. Ini adalah beberapa perusahaan sekuritas yang sudah teregulasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika kalian berminat untuk membuka akun sebagai nasabah di sana, silahkan buka websitenya atau bisa menghubungi langsung ke customer service-nya. Sekali lagi ya guys,
Video ini bukan ajakan untuk kalian berinvestasi di saham atau pada aset-aset investasi lainnya, karena setiap investasi memiliki risikonya masing-masing. Saya bukan penasehat keuangan kalian, karena video ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan saja. Kalau ada di antara kalian yang masih belum jelas, kita lanjut ngobrol di komen ya guys. Jika video ini bisa memberikan hiburan dan juga informasi buat kalian, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tanda Tanya. See you guys.